السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas, ala wa huwa Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-89 dari surat Al-Maidah. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kalian atas sumpah-sumpah kalian yang tidak serius. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ayat ini setelah berbicara kemarin, yaitu orang yang mengharamkan atas dirinya beberapa perkara. Wallahi, saya tidak akan makan daging lagi. Atau wallahi, saya tidak akan minum ini lagi selama-lamanya dan seterusnya. Dihukum di dalam syariat dengan membatalkan sumpahnya, yaitu dengan kafaratu yamin, dengan kafarah tebusan sumpah. Demikian pula dihar. Kemarin disebut tentang dihar, walaupun sesungguhnya sama-sama bersumpah dan sama-sama bersumpah untuk mengharamkan atas dirinya, tapi dihar lebih besar. Karena yang diharamkan atas dirinya bukan makanan atau minuman, tetapi dia mengharamkan atas dirinya istrinya sendiri yang halal. Anti ka dhahri ummi, engkau aku perlakukan seperti punggung ibuku. Sungguh dengan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menyentuh istrinya lagi dan mengharamkan istrinya untuk dijimai. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma hunna ummahatikum.
Sesungguhnya yang kalian dihar itu istri-istri kalian, bukan ibu-ibu kalian. Dan ucapan kalian, kata Allah, qaulan zura. Ucapan kalian ucapan dusta, zur. Sehingga Allah berikan hukum lebih keras. Bukan hanya tebusan kafaratu yamin, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi waktu 40 hari. Tarabbusu arba'ati ashhur. Ditunggu 40 hari. Kalau sampai lebih dari 40 hari belum disentuh, maka dipisahkan. Batal pernikahannya. Diceraikan. Kalau dia mau kembali sebelum 40 hari, artinya mau merujuk kembali, mau membatalkan diharnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau memerdekakan budak. Itqu raqabah. Kalau tidak memiliki budak, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Ini berat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kafaratu yamin cuma 3 hari puasanya. Tetapi dihar syahraini mutatabi'ain. Makna mutatabi'ain bersambung-sambung, tidak boleh putus. Kalau baru 10-20 putus, ulangi dari awal lagi. Kalau sampai 43-45 putus, ulangi dari awal lagi. Harus 2 bulan, berarti 60 hari tidak terputus. Puasa terus-menerus. Kalau tidak bisa puasa syahraini mutatabi'ain, maka it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang. Ini pembahasan kemarin. Maka ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala yang maha hikmah, Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, maha penyayang, membedakan antara sumpah yang serius dan sumpah yang tidak serius. Masya Allah. Arhamur Rahimin. Allah Subhanahu wa taala maha penyayang, maha pengasih. La yu'akhidukumullah billagwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kalian pada sumpah-sumpah yang sifatnya laghun. Sumpah-sumpah yang sifatnya tidak serius. Karena orang-orang Arab biasa mengucapkan kalimat sumpah atau kalimat wallahi dalam segala hal. Ditanya saja, jawabannya wallahi la adri. Si mana si fulan? Wallahi la adri. Aku tidak tahu demi Allah. Kalimat demi Allah itu terus nempel di lidahnya. Wallahi kada, wallahi kada, wallahi kada, wallahi la, wallahi na'am. Mengatakan iya pakai wallah, mengatakan tidak pakai wallah, mengatakan saya bisa wallahi, mengatakan tidak bisa wallahi aku gak bisa. Dan itu yang disebut dengan lagwi fi aymanikum. La yu'akhidukumullah bil lagwi fi aymanikum. Allah tidak menuntut kalian pada sumpah-sumpah yang tidak serius. Walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Tetapi Allah akan menuntut kalian dengan sumpah-sumpah yang kalian sungguh-sungguh dan kalian benar-benar mengadakan sumpah tadi secara serius. Baru ada hukumnya. Kalau sampai dibatalkan, maka dia membayar kafarah. Apakah kafarahnya kafaratu yamin atau kafaratu dihar kalau memang sumpahnya untuk mendihar istrinya. Saya demi Allah akan melakukan kalian atau engkau wahai istriku sebagai ibuku. Ini kafarahnya lebih besar. Yang sudah disebutkan tadi, memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, la yu'akhidukum ay fi aymanikum allati sudirat ala wajhil laghu. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut sumpah-sumpah kalian
yang muncul dalam bentuk lagu, tidak serius. Lagu artinya tidak serius. Wa hiyal aymanul lati halafa bihal muqsim min ghairi niyyah, yaitu sumpah-sumpah yang diucapkan oleh orang yang bersumpah tetapi min ghairi niyyah, tetapi tidak ada niat untuk bersumpah. Wala qasad, enggak ada tujuan untuk bersumpah. Aw aqadaha, atau dia mengucapkan yadunnu sidqa nafsih, atau dia mengucapkan sumpah tadi mengira kalau itu benar, sehingga ketika salah dia tidak ada kafarah. Wallahi ma ra'ait, atau wallahi la yujad, demi Allah tidak ada, ternyata ada. Apakah dia harus kafarah? Tidak, karena itu bukan sumpah yang diniatkan sebagai sumpah. Fabana bi khilafi dzalik, kalau dia menduga berita yang dia sampaikan benar, fabana bi khilafi dzalik, ternyata tidak seperti itu, maka itu juga sama yang disebut dengan al-lagwu fil yamin. Walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul aiman, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kalian pada sumpah-sumpah yang kalian sungguh-sungguh berniat untuk bersumpah. Ai bima azamtum alaihi, yakni yang kalian berazam memang untuk sumpah. Wa aqatta alaihi qulubakum, yang hati-hati kalian memang sudah terikat dengan sumpah itu dan sudah berniat dengan sumpah itu. Sungguh demi Allah aku bersumpah. Tentunya termasuk di dalamnya adalah sumpah-sumpah yang diminta oleh pengadilan. Ini barakallahu fikum, hati-hati. Itu sumpah serius, bukan sumpah main-main. Sebutkan wallahi wabillahi watallahi saya begini-begini, itu enggak main-main, itu serius. Barakallahu fikum. Kama qala fil ayah, sebagaimana Allah sebutkan fil ayatil ukhra, pada ayat lain, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tetapi yang dituntut adalah sumpah-sumpah yang kasabat qulubukum, yang hati-hati kalian ikut. Kalau kalimat la wallah, na'am wallah, la adri wallah, itu hati kalian gak ikut. Tetapi yang bima kasabat qulubukum, yang benar-benar dari hati kalian, kalian bersumpah, maka ada kafarahnya. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Kata Allah, kalau sumpah-sumpah yang serius, kafarahnya adalah berpuasa 10 hari. Fakafaratu berpuasa, memberi makan 10 orang miskin. It'amu 'asharati masakin. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kafaratul yamin, tebusan sumpah, alladzi aqadtumuha, yang kalian sungguh-sungguh niat bersumpah, biqasdikum, dengan tujuan kalian, dengan hati kalian, adalah memberi makan 10 orang miskin. Seberapa makanan yang diberikan oleh mereka? Seumumnya. Maka disebutkan di sini, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari yang tengah-tengah yang biasa kalian beri makan keluarga kalian. Namanya keluarga, kadang makan ini, kadang makan ini, kadang makan itu. Mana yang paling sering? Sayur, tempe, telur, ayam. Pernah juga, Masya Allah, ada rezeki besar, makan-makan daging bakar dan sebagainya, ya, masywi, makan besar. Ukuran yang mana? Yang tengah-tengah. Bukan ketika kalian sedang mewah-mewahnya, karena itu adalah momen-momen tertentu saja. Bukan yang sering kalian beri makan keluarga kalian. Bukan pula yang ketika kalian pailit,
makan nasi dengan garam. Bukan itu. Tapi yang biasa-biasa. Yang disebut dengan awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang biasa kalian berikan tengah-tengah pada keluarga kalian. Bukan yang makan besar, bukan pula ketika pas-pasan, tapi yang sedang-sedang saja. Au kiswatuhum, atau kalau bukan memberi makan, memberi pakaian. Kiswah, memberi pakaian. Ai kiswatu 'asharati masakin, yaitu memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Pakaian kan macam-macam, beragam. Maka dijelaskan oleh mereka, oleh Syekh Sa'di di dalam tafsir kita ini, al-kiswa hiya allati tujzi fi shalah. Kiswa yang dimaksud adalah pakaian yang sah untuk dipakai sholat. Artinya kalau dikasih celana pendek saja kurang. Tidak sah dipakai untuk sholat. Paling tidak pakaian yang bisa dipakai sholat. Sehingga apakah itu gamis, jubah bagi laki-laki atau jilbab bagi para wanita yang bisa dipakai untuk sholat. Dan itu pun beragam. Ada yang bahannya murah, ada yang bahannya mahal, ada yang sedang. Maka sama dengan apa yang sebelumnya Allah katakan, min awsati ma tut'imuna ahlikum, tengah-tengah dari apa yang biasa kalian beri makan, dan tengah-tengah dari apa yang biasa kalian berikan pakaian pada keluarga kalian. Yang segitu. Tidak yang mewah-mewah, tidak pula yang terlalu kasar, tapi yang biasa kalian berikan pada keluarga kalian. Dikatakan au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Ayat raqabatin mu'minah, memerdekakan budak, syaratnya adalah budak yang beriman. Budak yang beriman. Karena budak yang kafir lebih baik mereka dalam keadaan budak. Lebih aman mereka dalam keadaan tidak merdeka. Baik. Tetapi kalau sudah beriman, merdekakanlah mereka. Karena mereka orang yang beriman. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku emosi. Sehingga aku pukul wajah budakku dengan keras. Dan aku sekarang menyesal. Aku akan bebaskan budakku. Nabi tidak langsung mengatakan ya. Tetapi memanggil, mana budakku? Panggil. Dipanggil budak tadi. Ditanya, Ainallah? Di mana Allah? Dia menunjuk ke langit. Di sama, di ketinggiannya. Man ana, siapa aku? Ditunjuk Rasulullah SAW, kemudian menunjuk ke langit. Maknanya, engkau utusan yang di langit sana. Engkau utusan yang di atas sana. Maka Nabi berkata pada sahabat tadi, i'tiqha fa innaha mu'minah. I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia. Karena dia seorang yang beriman. Jadi untuk dimerdekakan, dites dulu. Beriman atau tidak beriman. Maka Syekh Sa'di rahimahullah, walaupun ayat ini dalam keadaan mutlaqan, au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak, tetapi beliau menjelaskan bahwa budak yang dimaksud tidak mutlak, tetapi muqayyad. Muqayyad dengan apa? Muqayyad dengan iman. Budak yang beriman. Dari mana? Dari ayat lain. Ayat lain ketika berbicara kafarah menyebutkan budak dengan kalimat mu'minah. Raqabatin mu'minah. Raqabatin mu'minah. Budak yang beriman. Sehingga ayat-ayat yang lain yang mutlak, yang bebaskan budak, bebaskan budak, Quyyidat diikat dengan syarat iman. Kama quyyidat fi ghairi hadzal mawdi', sebagaimana diberikan qaid seperti itu dalam ayat-ayat lain yang bukan di satu tempat saja. Di beberapa tempat disebutkan qaidnya budak yang beriman. Famata fa'ala wahidan min hadhihi tsalatsah faqad halat yaminuh. Maka siapa yang sudah melakukan salah satunya,
Dari apa yang Allah katakan tadi, memberi makan 10 orang, memberi pakaian 10 orang, atau membebaskan budak, faqadin halat yaminuh, maka telah gugur sumpahnya, telah terbatalkan sumpahnya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tidak dapat memberi makan 10 orang budak, 10 orang miskin, tidak dapat pakaian untuk 10 orang, tidak punya pula budak untuk dimerdekakan, maka siyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari. Qala dzalikal madhkur kafaratu aymanikum idza halaftum. Kata Allah, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah dari sumpah-sumpah kalian kalau kalian bersumpah. Yang mana? Yang lagu atau yang serius? Yang serius. Berarti al-yamin ada 2. Ada yamin yang lagun, ada yamin yang bima aqadtumul aiman. Maka yang lagu la yu'akhidukumullah, Allah tidak tuntut, maka tidak perlu ada kafarah apa-apa. Oh, salah ya. Padahal saya sudah mengatakan wallahi tidak berangkat, ternyata berangkat. Ya, salah. Tetapi dia tidak niat untuk bersumpah. Tetapi bima aqadtumul aiman, apa yang kalian sumpah dengan serius, dengan hati kalian, dengan niat sebagai sumpah, maka saat itu berlaku kafarah tadi kalau dibatalkan. Qala tukaffiruha wa tamhuha wa tamna' minal itsm. Dengan itu terbatalkan sumpahnya, terhapuskan sumpahnya, dan engkau terhalang dari dosa. Tidak dosa. Wahfadhu aymanakum. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, maka jagalah sumpah-sumpah kalian. Jangan main-main. Jagalah sumpah-sumpah kalian, artinya kalau kalian bersumpah dengan nama Allah, maka bersumpahlah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan jangan dilanggar sumpah kalian. Dan kalau terpaksa kalian ingin membatalkannya, batalkan dengan kafarah, dengan pilihan-pilihan tadi. Jaga pula sumpah-sumpah kalian, jangan sampai kalian bersumpah dengan sumpah palsu. Anil halafi billahi kadhiba. Jangan sampai bersumpah atas nama Allah dengan dusta. Kalau tadi tidak sengaja, dikira benar-benar ada. Karena dia lihat. Wallahi dia ada di rumah. Aku lihat. Ternyata ketika dia lihat belum berangkat. Setelah dicari, tidak ada. Memang sudah berangkat. Oh, ternyata saya salah. Istighfar. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Tapi dia tidak membatalkan sumpah. Karena dia tidak bersumpah. Itu namanya orang yang mengira benar padahal salah. Tidak sengaja. Tetapi yang dikatakan wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, jangan sampai bersumpah dengan sengaja dusta. Ini namanya qauluz zur wa syahadatiz zur. Dosanya besar. Enggak main-main. Nabi SAW pernah berkata, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kalian dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Fakana muttaki'an fajalas. Nabi yang tadinya bersandar, beliau bangun dan berkata, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur. Terus diulang-ulang kata perawi, wala yazalu yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Beliau terus mengulang-ulanginya yang ketiga ini sampai kami dalam hati kami berkata mudah-mudahan beliau mau berhenti.
Bukan karena bosan mendengar, bukan karena tidak suka, bukan. Kasihan kepada Rasulullah SAW. Beliau terus mengulang-ulanginya. Ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur. Mengapa diulang-ulangi terus? Yang ketiga ini, syirik, dosa besar, sudah ma'ruf. Durhaka kedua orang tua juga sudah masyhur, sudah terkenal betapa jahatnya, betapa jeleknya dosa ini. Tetapi yang ketiga, dosa besar tapi sering dianggap remeh. Ucapan dusta dan sumpah palsu. Ucapan dusta dan persaksian palsu. Wallahi saya saksinya, padahal tidak. Wallahi saya sebagai saksinya, dia benar-benar melakukannya, padahal dia tidak tahu, tidak lihat. Itu akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar setelah kesyirikan, setelah durhaka pada kedua orang tua, maka qauluz zur wa syahadatiz zur. Wahfaduha idza halaftum 'anil hanati fiha. Pertama, menjaga jangan sampai bersumpah untuk kedustaan dengan sengaja. Yang kedua, menjaga sumpah kalian anil hanas, jangan sampai dilanggar. Lihat, itu dua-duanya penjagaan. Yang pertama, dijaga sumpah kalian, jangan sampai bersumpah atas sesuatu yang zur. Yang kedua, menjaga sumpah tadi jangan dilanggar. Kamu sudah pernah bersumpah, jangan dilanggar. Illa idza kana al-hanas khaira, kecuali kalau membatalkan sumpah lebih baik. Kecuali kalau membatalkan sumpah itu lebih baik. Kalau bersumpahnya, wallahi kalau saya berhasil, sungguh demi Allah aku bersumpah, aku akan berpuasa Senin Kamis. Ya jangan dibatalkan. Pegang sumpah kamu. Ketika benar-benar berhasil, kerjakan. Tetapi ada yang dibatalkan lebih baik. Kalau sungguh saya bersumpah, kalau saya berhasil, saya akan berjalan keliling-keliling. Ngapain? Saya akan cemplung sumur dan yang aneh-aneh. Batalkan lebih baik. Ngapain? Apalagi maksiat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha melarang, menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang bersumpah atau bernazar untuk maksiat. Bernazar untuk maksiat. Sungguh aku bernazar, aku bersumpah dengan nama Allah, kalau begini-begini saya akan berbuat ini, saya akan habiskan semalam suntuk untuk bermaksiat. Maka wajib, man nadara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si, wa kafaratuhu kafaratu yamin. Lafadznya kurang lebih seperti itu. Siapa yang bernadar, nadar itu bersumpah untuk melakukan kalau dia dapat sesuatu atau dia mendapatkan ini dan itu. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, taatilah Allah. Berarti jangan dilanggar. Sumpahnya jangan dilanggar, taatilah Allah. Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu. Wa man nadara an ya'si Allah, tetapi siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'si, maka jangan bermaksiat. Apa maknanya? Batalkan. Nadarnya dibatalkan. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Pembatalan sumpah tadi dengan kafaratu yamin. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Berarti menjaga sumpah, wahfadhu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian. Maknanya dijaga jangan sampai bersumpah dengan dusta. Yang kedua, dijaga sumpah tadi jangan sampai dilanggar. Kecuali kalau lebih baik dilanggar. Kecuali kalau lebih baik dilanggar. Apa kata Syekh Sa'di dalam tafsir kita ini? Illa idza kana al-hanathu khaira. Kecuali kalau melanggar sumpah itu lebih baik. Fatamamul hifzi, maka kesempurnaan penjagaan sumpah adalah
an yaf'alul khair. Menjaga sumpah itu maknanya lakukanlah yang terbaik. Wala yakunu yaminuhu 'urdatan lidzalikal khair. Janganlah sumpahnya dijadikan penghalang untuk kebaikan. Jangan jadikan sumpahnya penghalang dari kebaikan. Dan ini barakallahu fikum ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu, jangan kalian jadikan Allah urdatan li aymanikum. Ini urdah, penghalang. La yakunu yaminuhu urdatan lidzalikal khair. La taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru. Yang maknanya, jangan kalian jadikan Allah sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan. Jangan jadikan Allah sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan. Ini barakallahu fiikum sama dengan ayat lain yang semirip dengan itu di dalam kisah hadisul ifki yang turunnya di dalam semua tafsir atau hampir semua tafsir menyebutkan sebab turunnya adalah kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Mistah. Mistah itu anak bibitnya Abu Bakar. Berarti masih ponakan pemisanan ya. Mistah ini radhiyallahu taala anhu biasa diberi santunan oleh Abu Bakar. Dia pun diberikan makan, diberikan penghidupannya oleh Abu Bakar. Ternyata dalam fitnah hadisul ifki terbawa dengan fitnah. Maka Abu Bakar berkata, wallahi aku bersumpah demi Allah, enggak akan bantu dia lagi selama-lamanya. Enggak akan aku bantu dia lagi selama-lamanya. Ternyata setelah ayat turun membuktikan bahwa Aisyah terbebas dari tuduhan itu, munafikin berdusta. Sungguh demi Allah saya enggak ikut-ikut berdusta. Tetapi Mistah dan sahabat-sahabat yang terbawa menyesal, bertaubat. Bagaimana dengan sumpahnya? Wallahi aku enggak akan bantu dia lagi. Kata Allah, la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru. Jangan kalian jadikan nama Allah untuk menghalangi kebaikan yang kau biasa berikan. Bersumpah demi Allah aku enggak akan kasih. Batalkan. Maka Abu Bakar membatalkan. Apa akhir ayatnya? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka kalau Allah memaafkan kalian? Kata Abu Bakar, wallahi aku suka. Wallahi aku suka Allah memaafkan aku. Aku batalkan sumpahku dan aku beri pesangon lagi. Ikhwan fillah azza kembali kepada kitab. Maka di sini dikatakan bahwasanya inti dari penjagaan sumpah adalah menjaga kebaikan. Maka kalau sumpahnya menghalangi kebaikan, ya batalkan sebagai penjagaan. Batalkan sumpahnya dan lakukan kebaikan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah jelaskan pada kalian ayat-ayatnya. Yani al-mubayyinah lil halal wal haram. Ayat-ayat yang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Al-muwaddihah lil ahkam, yang menjelaskan hukum-hukum. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Yani bersyukur pada Allah haitsu 'allamakum. Bersyukurlah kepada Allah di mana Allah mengajari kalian. Ma lam takunu ta'lamun. Allah mengajari kalian apa-apa yang kalian belum tahu. Bayangkan kalau tidak diajari dengan ayat ini. Berat sekali. Para sahabat dan kita semua sangat sering mengatakan wallahi demi Allah. Padahal tidak serius. Harus kafarah, harus kafarah, harus kafarah. Karena nggak punya ilmu. Ternyata diajari oleh Allah tidak demikian. Sumpah-sumpah yang tidak serius tidak dituntut.
Tetapi yang sungguh-sungguh yang kalian niatkan dengan hati kalian sebagai sumpah, saat itulah ada hukumnya. Fa'ala al-ibadi syukrullahi ta'ala ala man manna bihi alaihim. Maka atas para hamba untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan pada mereka dari ilmu ma'rifatil ahkamis syar'iyyah, pengenalan terhadap hukum-hukum syar'i, wa tabyiniha, dan juga penjelasan-penjelasannya. Alhamdulillah. Ashkurullah taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setinggi-tingginya. Alhamdu kulluhu lillah. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.